Jadi ini saya rekam, jadi bagi yang tidak mengikuti kuliah hari ini masih bisa mendengarkan, melihat videonya untuk sebelum kuliah berikutnya. Hari besok itu kuliah lanjutannya. Ini saya mengulangi kolam 3 tandu. Nah, nanti harapan saya kolam 3 tandu selesai, kemudian masuk ke jaringan pipa. Jadi besok juga jaringan pipa. Mungkin sampai besok itu selesai kuliahnya, tapi kan persoalannya belum selesai. Kamu sampai saat ini belum mengerjakan tugas. Jadi kalian sampai saat ini belum mengerjakan tugas sambungan pipa seri paralel. Nah, termasuk yang masuk sekarang yang ada di sini. Siapa yang sudah mengerjakan tugas? Belum ada. Nah, kalau belum ada, kesulitannya di mana? Kalau kamu nggak bergerak, tidak tahu kesulitannya. Kesulitannya di mana? Berarti nggak sulit. Nah, nggak sulit nggak dibuat. Nggak ada yang jawab kan berarti nggak sulit. Gimana? Ngerjakan tugasnya gimana? Ya nggak ada alasan tabrakan yang minggir pindah jalur. Nggak ada tabrakan itu nggak ada. Loh, lah terus waktu saya nggak kamu kasih, kamu nol nilainya nanti kalau kamu nggak ngerjakan tugas. Kamu mengerjakan, kamu lulusnya hanya analisa struktur aja. Ya kamu membagi semuanya, nggak boleh. Saya ngerjakan analisa struktur pak, nggak bisa alasan kayak gitu itu. Analisa struktur ada waktunya, hidrolika ada waktunya. Kalau enggak nanti nilai nol, mau nilai nol. Nah, ya nggak boleh alasannya. Aku banyak tugas pak analisa struktur, konstruksi bangunan, nggak bisa begitu. Semua harus dibuat. Nggak boleh hanya saya ngerjakan jalan kereta api atau jalan raya, nggak bisa, semua harus dibuat, dibagi waktunya. Nah, kayak gitu. Nah, yang online, yang online maaf, ini tadi, yang online halo, Iya Pak. sudah membuat tugas belum? Iya Pak. Siap. Tugasnya sudah dibuat, ada yang sudah membuat Sudah tugas? satu yang, Yang yang apa? satu sudah Pak. Yang satu, Baru satu yang soal Pak. satu soal yang nomor satu. Iya yang menghitung debit Soal, pengaliran pipa, ya. tapi belum digambarkan garis energinya Pak itu Pak. Nah, itu digambarkan garis energinya, kemudian divideokan. Jadi soalnya itu bukan hanya menulis, menggambar itu bukan, tapi kamu cerita gitu loh. Kalian itu cerita. Nah, sambungan seri antara dua kolam A dan B. Nah, beda tinggi antara kolam A dan kolam B 6 meter. Pipanya, pipa 1, panjangnya ini, diameternya ini, F-nya ini, koefisien geseknya ini. Pipa 2 demikian, pipa 3 demikian. Lah, terus cara menghitungnya gimana? Lah, itu tulisan itu kamu baca, terus cara menghitungnya gimana? Kamu cerita, menghitungnya ini, diceritakan sampai selesai, sampai penggambaran. Bukan hanya ngitung loh, bukan hanya nulis loh. Kalau nulis itu nanti kamu jual sama kawannya, bukan istilahnya kasar itu kalau dijual ya. Diturun kawannya, ditedak itu kasar ya. Ya, kasarnya seperti itu, ditedak kawannya atau dikasihkan kawannya atau disalin. Enggak seperti itu. Tiap orang harus bisa cerita menyelesaikan persoalan, menyelesaikan hubungan seri paralel. Serinya gini, seri paralel bagaimana? Nah, itu harus dibuat, tiap-tiap orang membuat itu. Yo. Nah, setiap orang itu Iya Pak. harus membuat itu, bukan hanya menulis. Menulis selesai bukan. Kalau ujian memang menulis, tapi kalau tugas itu sambil ngomong, artinya apa? Artinya
Setiap orang tidak bisa menipu, ya kasar ngomongnya ya. Tapi ngomong kalau dihalus-haluskan nanti nggak paham, kalian nggak paham. Saya halusin nanti kamu nggak dong malahan, nggak tahu maksudnya lah. Saya ngomong apa adanya. Jadi kalau nggak divideokan itu nurun, semua orang nurun saja, nyalin saja, nunjukkan, nggak bisa begitu. Makanya soalnya saya buat beda-beda, diameternya beda, panjangnya beda, koefisiennya beda, elevasi beda muka air beda, ada yang sama, ada yang beda. Yang kemarin itu sama untuk kelompok 1 dan 2. Itu mengerjakan sendiri-sendiri dan memvideokan sendiri-sendiri. Si A menyampaikan ini, si B, terus si B menyampaikan ini ya. Nanti sampai F, orang F itu menyampaikan beda lagi. Jadi harus, kalau bisa ngomong, kamu bisa mengerjakan. Tapi kalau kamu nggak bisa ngomong, kamu nggak bisa mengerjakan. Nah, sekarang tak suruh ngomong. Ayo, misalnya yang di sini. Halo, halo, yang online. Halo, yang online. Iya, Pak. Yang online Pak. masih mengikuti ya. Itu Iya, Pak. Ya, gitu. begitu. Jadi, misalnya ini yang online maupun yang tatap muka, ini saya cerita, misalnya kolam hubungan seri antara 2 kolam, soal nomor 1. Lah, ngitungnya gimana? Soalnya kira-kira soalnya demikian. Kolam A elevasi 50, kolam B 45 misalnya. Terus ada dihubungkan dengan pipa secara seri, pipa 1 panjangnya 50 meter, D1-nya 12 in, F1-nya 0,015 misalnya. Kemudian disambung secara seri dengan pipa 2, L2-nya berapa? 50, D2-nya berapa? 10, F2-nya berapa? F2-nya misalnya 0,17. Kemudian disambung lagi dengan pipa 3, L3 berapa? Misalnya 60 meter, D3 12 in, F3-nya 0,16. Nah, hitung debit aliran, gambarkan garis energi dan garis tekanan jika minor losses diperhitungkan. Nah, ngitungnya gimana? Lah, ngitungnya kamu cerita. Ngitungnya itu dari kolam masuk ke pipa 1 itu terjadi kontraksi. Berarti ada kontraksi. Kalau tidak diketahui apa-apa, berarti kontraksinya dianggap kontraksi sempurna. Berarti KC-nya sama dengan setengah. Jadi HC1 sama dengan KC kali V1 kuadrat per 2G. Itu tulisannya kayak gitu. Kamu juga ngomong. Lah, saya bisa ngomong kayak gini, hafal, saya hafal karena sudah sering nerangkan, sering hafal ya. Itu tulis, nah, KC-nya setengah kali V1 kuadrat per 2G. Nah, kemudian F1-nya pakai F1 L1 per D1 kali V1 kuadrat per 2G. Itu kan tulisannya, tapi ini kan saya omongkan. Nah, saya bisa ngomong karena saya kira-kira hafal kayak gitu. Nah itu dimasukkan angkanya, L1-nya berapa, F1-nya berapa, L1-nya berapa, D1-nya berapa, V1 kuadrat per 2G. Nah, D-nya itu dalam inci. Jadi supaya bisa dihitung bareng, maka satuannya disamakan. Kalau L-nya meter, D-nya juga dibawa ke meter. Kalau inci dibawa jadi meter. Jadi 12 kali 0,0254. Hasilnya berapa? Nah, itu masukkan di situ. Jadi hasilnya berapa? Itu tadi HF1. Tulis HF1. Terus dari pipa 1 ke pipa 2, pipanya dari besar mengecil, berarti kontraksi. Nah, kontraksinya juga sempurna karena tidak diketahui apa-apa. Jadi KC kali V2 kuadrat per 2G. Nah, ini V2, ini kan akan dihitung V1, akan dihitung debitnya, berarti satuannya disamakan, jadikan V1 semua. Nah, dari mana?
dari hubungan kontinuitas. Q1 sama dengan Q2, berarti A1 V1 sama dengan A2 V2. Jadi V2-nya dieliminir ke V1. V2 sama dengan A1 per A2 kali V1. Jadi yang setengah kali V2 kuadrat per 2G itu, yang HC2 itu dijadikan V1. Jadi setengah kali A1 per A2. A1 itu apa? A1 itu luas penampang, 1/4 VD kuadrat. Jadi kalau A1 berarti 1/4 VD1 kuadrat. Yang A2 1/4 VD2 kuadrat. Jadi A1 per A2 itu menjadi D1 kuadrat per D2 kuadrat. Jadi V2-nya itu bisa diganti. P2 kuadrat tadi kan, P2 kuadrat dijadikan V1, berarti V2 menjadi V1. D1 kuadrat per D2 kuadrat kali V1 kuadrat. Berarti V1-nya jadi kuadrat, D1-nya jadi pangkat 4, D2-nya juga pangkat 4. Per 2G. Nah, kemudian HF2 itu apa? HF2 F2 L2 per D2. L2-nya tahu tadi berapa, 50 atau berapa. D2-nya inci jadikan meter, kalikan 0,025. Nah, F2-nya berapa tadi? Kemudian V2 kuadrat per 2G. V2 kuadrat lagi-lagi V2, jadikan V1 kayak tadi. D1 kuadrat per D2 kuadrat kali V1 kurung kuadratkan per 2G. Demikian juga yang pipa 3. Tapi dari pipa 2 ke pipa 3 itu membesar. Jadi bukan kontraksi tapi perlebaran. Enlarge itu HE. HE itu V yang depan dikurangi V yang belakang kuadrat per 2G. Ada di buku, di catatan. Wah, Pak Zindro bisa hafal ya? Karena sering mengerjakan jadi hafal. Nah, jadi itu dibuat. Halo? Pak, izin Pak. Iya, gimana? Halo Bapak. Iya. Saya Ini dengar. emang nggak ada layarnya ya Pak? Lah ini tak tutup layarnya, aku agak cerita. Nanti tak buka layarnya lagi. Nah kalau tak buka aku nggak ngelihat kalian gitu loh. Nah ini memang lagi tak tutup layarnya. Kalau iya. Nah maksud saya memberi penjelasan itu tadi. Jadi kamu harus membuat videonya. Oh iya siap Pak. Itu harus dibuat, kamu harus mencoba, jangan belum Siap, Pak. mencoba sudah nggak bisa. Nah, belum mencoba nggak bisa, gimana mau bisa? Mencoba dulu, orang itu berusaha dulu. Pesilat Jet Li, ya. Ada yang ngerti Jet Li nggak? Pesilat Jet Li nggak? Cina itu loh. Bruce Lee, kalau nggak, Bruce Lee. Itu dulunya nggak bisa, tapi latihan jadi bisa. Jadi orang itu harus berani latihan, berani mencoba. Ini ya begitu, harus berani mencoba. Nah, itu harus berani mencoba. Nah, jadi harus berani mencoba, jangan diam, udah waktunya udah berapa hari yang belum dibuat. Ini nanti ini selesai, saya kasih tugas kolam 3 tandu. Selesai kolam 3 tandu, saya kasih tugas jaring-jaring pipa. Jaring-jaring pipa yang sederhana. Yang sederhana itu juga sudah ribet. Jaring-jaring pipa hanya 2. Kalau PDAM itu banyak, jaring-jaring pipa itu banyak sekali. Di PDAM itu pipanya bisa sampai ratusan. Nah ini hanya pipanya 5 atau 6, itu sudah waktunya cukup lumayan menghitungnya,
Kalau sudah bisa, kalau belum bisa nggak bisa diukur waktunya karena paham saja belum. Jadi ini kamu harus mencoba. Untuk bisa itu harus mencoba. Untuk berhasil orang itu tidak selalu langsung berhasil. Ada yang gagal dulu. Orang gagal itu bukan gagal, tapi belum berhasil saja. Jadi jarang orang yang itu langsung jadi itu jarang. Termasuk saya tidak langsung jadi, itu berjalan, berlatih, baru jadi. Jadi saja belum sempurna lah, sempurna itu enggak ada sempurna itu. Orang itu mesti kurang dari sempurna, enggak ada yang sempurna. Hampir itu hampir masih jauh, bukan hampir, yang sesungguhnya masih jauh. Jauh dari sempurna, yang sempurna itu hanya satu, milik Yang Maha Kuasa, kita enggak ada yang sempurna. Jadi kita harus berlatih, ya. Sekarang ini tadi sarkam loh, jadi semuanya semua masuk, nggak apa-apa. Nah, saya lanjutkan kolam 3 tandu dengan 4 buah pipa. Halo? Halo, yang online melihat tayangan di papan, ya? Kelihatan, Pak. Lihat ya. Ini Pak, ada kelihatan, Pak. Udah jelas, Pak. jelas toh? Sangat jelas. Sangat jelas ya. Nah, suaranya Jelas, ketat. Pak. Ya, ya. Jadi tadi masalah tugas tadi harus dibuat ya. Nanti perkembangannya saya tunggu malam hari ini, saya lihat nanti atau besok pagi saya lihat. Kalau bisa malam hari ini saya lihat ada yang memunculkan 1 video atau 2 video. Satu saja enggak apa-apa, nomor 1 dan nomor 2. Tugas 1, nomor 1 dan nomor 2. Yang nomor 1 seri, yang nomor 2 paralel. Ada coba yang membuat ditayangkan di grup. Saya pengen lihat, nanti saya nilai, saya kembalikan lagi ke grup. Ini kurangnya ini sudah benar, ini belum. Nah, ada yang mencoba, harus ada yang berani mencoba. Jangan contohnya sudah ada kan, contohnya itu ada di Elinas. Di grup juga kemarin saya kirim. Di Elinas, kamu harus berbuat baik ya. Ini dalam arti membuat tugas, melatih diri. Lah, itu saya tunggu nanti malam sudah ada yang masuk. Yang soal nomor 3 itu kurang. Yang lengkap itu baru yang kelas 2 grup yang grup kelas 2 kelompok terakhir itu yang lengkap. Karena setelah tak periksa ternyata kurang soalnya. Tapi belum ada yang protes kan, karena belum dikerjakan. Nomor 3, nomor 1 aja belum selesai ngerjakannya, nomor 2 belum. Nomor 3 belum. Nomor 3 itu soalnya kurang. Yang lengkap baru yang kelompok 2 kelas 02 kelompok terakhir itu lengkap. Nah, ini sekarang kolam 3 tandu dengan 4 pipa yang paralel, pipa dari kolam A menuju titik T itu paralel 2 pipa. Nah, elevasi muka air kolam A 165,2 meter, kolam B 164,4 meter, titik cabang C 142 meter elevasinya, kemudian titik D itu elevasinya 123. Titik D itu dari C ke D itu pipa 4. Nah, kemudian tinggi tenaga di titik D itu, itu ada 27 meter. Jadi ini mempunyai tekanan, titik D-nya mempunyai tekanan 27 meter. Mempunyai tinggi tekanan, tinggi tekanan 27 meter. Kalau tekanannya menjadi 2,7 kg per cm persegi. Nah, karakteristik
pipa L1 1800 D1 20 in atau dijadikan meter 0,508 meter, F1-nya 0,0168, L2 2400 meter, D2-nya 24 in atau 0,6096 meter, F2-nya 0,0163. Nah, L1, L2, L3. L3 ini yang ke kolam B, dari kolam B menuju C itu panjangnya 24.400 meter, D3-nya 30 in atau 0,762, F3-nya 0,0152. Sedangkan L4 itu 3000 meter, D4-nya 30 in atau 0,762 meter, F2-nya 0,152 sama. Nah, hitung debit masing-masing, debit Q masing-masing pipa 1, 2, 3, dan 4. Berapa tekanan manometer di titik C, serta gambarkan garis tenaga dan garis tekanan. Garis tenaga dan garis tekanan dalam hal ini berimpit karena minor lossesnya diabaikan. Nah, ngitungnya gimana? Nah, ngitungnya gini. Diketahui tekanan titik D 27. Ini sama dengan elevasi muka air itu di titik di kolam yang ketiga itu sama dengan 123 meter ditambah tinggi tekanan. Tinggi tekanan 27. Berarti 150 meter kalau ada kolamnya. Jadi ini seolah-olah ada kolam, elevasi kolamnya 150 meter, dasar dari kolam ketiga ini 123 meter. Lah ngitungnya sama. Nah, gambar perhitungannya seperti ini. Nah, yang untuk ngitung apa? Yang untuk ngitung rumus HF. HF sama dengan 8 FL per V kuadrat GD pangkat 5 Q kuadrat. Berarti karena pipanya ada 4, nanti ada 4 HF. Maka HF-nya langsung dihitung. Gitu. HF1 itu 8F1L1 per V kuadrat GD1 pangkat 5. Kalau dihitung sama dengan 74,00615 Q1 kuadrat. HF2 itu ini mau masang ini kelamaan. HF2 ini itu kalau dihitung 38,475 Q2 kuadrat. HF3 di sana itu kalau dihitung 11,75668 Q3 kuadrat. HF4 yang sini itu kalau dihitung 14,69585 Q4 kuadrat. Nah, ini dimisalkan sama elevasi tinggi tekanan titik T sama dengan kolam yang tengah. Kolam yang tengah, kolam yang tertinggi 165,2, tertinggi kedua 164,4, berarti yang tengah yang itu 164,4. Kolam ketiganya 123 ditambah 27, 150. Jadi yang tengah berarti 164,4. Disamakan tinggi tekanan titik C-nya disamakan dengan kolam B. Berarti I-B-nya gimana? Kalau kayak itu, Q3-nya berapa? Oh, gambarnya itu.
kalau sama tinggi tidaknya nol. Kalau air itu sama tinggi nggak ngalir. Ini dicatat kalau tinggi tekanan sama tinggi dengan elevasi muka air tidak ada aliran. Dicatat, ditulis, diingat-ingat. Namanya dicatat dalam pikiran. Bisa ngalir itu kalau beda tinggi baru ngalir. Sungai itu kalau di kubangan itu kan sama tinggi, nggak ngalir. Kalau kubangan dengan kubangan sebelah beda tinggi, pasang pipa ngalir dia. Nah, itu dimisalkan kayak gitu supaya diketahui bahwa itu tidak ada aliran. Kalau nggak ada aliran terus sekarang pikiran gimana? Kalau nggak ada aliran terus gimana? Nah, kalau nggak ada aliran, mana berikutnya yang enggaknya bagaimana? Kalau itu nggak ada aliran terus ya terus apa? Terus apa yang terjadi kalau nggak ada aliran? Yang nggak ada aliran itu dari kolam B menuju titik C. Lainnya tidak ada hubungannya, yang ada hubungan hanya titik C dan kolam B. Yang kolam A dan titik C ada hubungannya. Yang titik C dengan titik D ada hubungannya. Hubungannya apa? Kamu sudah kuliah kali diam semua. Makanya kalau kuliah itu dengarkan. Kalau ini beda tekanan dengan sini bedanya berapa ini bedanya kolam A dengan titik C, kolam bedanya berapa? Beda tingginya, tinggi tekanannya. Lihat gambar. Berapa beda tinggi tekanannya? 20 meter dari mana? Elevasinya mana? 165. Terus kok 20 meter dari mana? Bukan tinggi tekanannya di mana tinggi tekanannya? Enggak maksud tinggi tekanan. Tinggi tekanan mana? Tinggi tekanan dari mana? Gaya itu berapa? Berapa? Berapa meter ini tinggi? Dari sini sampai sini berapa meter? Nah, ini tinggi tekanan lah. Sini ada tekanan segitu, yang sana tekanannya berapa? Yang sana berapa? Nah, tekanannya berapa? Yo, itu 165,2 itu tekanannya diukur terhadap bidang referensi. Ini kan tekanannya diukur bidang referensi 0 berarti 165. Kalau bidang referensinya ini C berarti 165 dikurangi 142. Nah, itu tinggi tekanan di sana. Jadi kan ini tinggi tekanan di sini kan 100. Kalau ini tinggi tekanan di C itu kan 164 dikurangi 142. Kalau tinggi tekanan di sana berarti 165 dikurangi 142. Bedanya berapa? Beda tinggi tekanan 23,2. 165,2 dikurangi 142 berapa? 23,2. Kalau 164,4 dikurangi 142 12. Hah? 12 meter. Masa ini selisihnya dengan sana hanya 1 meter kok, selisihnya sini jadi 12 meter. 22, yang sini 23,2. Nah, bedanya berapa itu? 0,8. Nah, yang mengalirkan itu dan 0,8 itu. Beda tinggi itu yang mengalirkan air itu beda tinggi itu. Bukan dari sini, bukan, hitungnya ini HF2 itu yang mengalirkan air itu hanya HF2 itu, mengalirkan air pada pemisahan ini. Pada pemisahan ini itu yang mengalirkan air hanya HF2. Nah, HF2 0,8 berarti HF2 nya berarti
HF2-nya berapa? HF2-nya tadi rumusnya apa? Itu 38,475. Q2 kuadrat itu sama dengan 0,8. Jadi Q2 sama dengan berapa? Begitu itu ngitungnya. Jadi jalan pikirannya seperti itu. Nah, jalan pikiran itu bisa diasah kalau kamu mencoba, bukan dibaca. Tapi menulis. Nah, menulis itu pikirannya ikut bekerja. Bukan menulis jam itu bukan. Ini nggak mikir itu bukan. Menulis itu mikir. Kalau menulis angka 5 ya begini. Jangan menulis angka 5 seperti ini. Menulis angka 5, aku gini. Itu angka 7. Jadi menolak, akal kita menolak. Makanya belajar itu menulis. Jangan membaca. Nah, HF2 bisa dihitung, HF1 bisa dihitung. Nah, terus kalau ini hukum kontinuitas. Hukum kontinuitas itu apa isinya? Nah, titik kumpulnya ini titik C, titik pertamanya titik C. Hukum kontinuitas. Gimana bunyinya hukum kontinuitas? Nah, itu nggak usah lihat catatan. Hukum kontinuitas pakai akal. Titiknya ini debit masuk sama dengan debit keluar. Yang masuk mana? Di 1 dan di 2. Yang keluar mana? Di 4. Di 3-nya 0, di 3-nya 0, di B-nya 0. Jadi Q1 ditambah Q2 min Q4 sama dengan 0. Sekarang dihitung benar nggak Q1 dan Q2? Q1 ditambah Q2 min Q3 min Q4 sama dengan 0 saja. Oh ternyata tidak, berarti salah. Pemisahan kita salah. Paham nggak? Omongan saya paham. Saya ngomongnya keras. Enggak nanti kamu tidur. Tapi ada orang yang ini. Jadi ini lihat gambarnya. Oh kalau gambar kayak gini, berarti dimisalkan tinggi tekanan titik C sama dengan 0. Kok sama dengan tinggi tekanan titik C sama dengan muka air kolam B. Berarti kalau sama tidak ada aliran. Tuh, berarti Q3-nya 0. Nah, kalau sama itu lah kolam A itu lebih tinggi, berarti tidak sama. Kalau lebih tinggi berarti ada aliran dari A menuju C. Nah, elevasi tinggi tekanan titik C itu sama dengan kolam B. Nah, titik D dianggaplah kolam D itu elevasinya 123 ditambah 27 150, berarti tidak sama, berarti ada beda tinggi, berarti ada aliran dari titik C menuju D. Alirannya berapa besarnya? Nah selisihnya berapa? 164,4 dikurangi 150, 14,4 meter. Itu sama dengan HF4, HF-nya berapa? 14 Q4 kuadrat, jadi Q4 kuadrat sama dengan 14,4 dibagi 14,695 Q4 kuadrat sama dengan itu, berarti Q4 sama dengan akal yang dihitung. Nah terus hukum kontinuitas ini berlaku, hukum kontinuitasnya di mana-mana berlaku hukum kontinuitas itu. Berarti debit masuk sama dengan debit keluar, sama tidak? Oh ternyata besar yang bawah, berarti salah. Nah supaya benar, yang atas ditambahi debitnya, yang bawah dikurangi. Untuk mengurangi yang bawah, ini HF4-nya dikecilkan. Cara mengecilkannya gimana? Ini diturunkan. Jadi elevasi tinggi tekanan titik P, titik C harus diturunkan supaya Q4-nya mengecil, Q12-nya membesar, dan masih ada tambahan lagi dari QB. Nah, masih ada tambahan lagi dari QB. Nah itu dicoba itu
dimasuki angka, dicoba, dilatih, menghitung. Nah, sekarang dicoba. Nah, trial pengaliran dari A ke C, elevasi tinggi tekanan titik C sama dengan elevasi tinggi tekanan titik B, ini yang tadi. Nah, ini ternyata ini hasilnya ini baru menghitung saja. Hasilnya ini, hasilnya min berarti kebesaran yang bawah. Nah, supaya itu bisa berubah, min-nya tidak sebesar itu, kalau bisa 0, maka tinggi tekanan titik C tadi diturunkan. Turun. Nah, turunnya berapa? Dicoba, kita nggak tahu turunnya berapa, dicoba. Pemisalan salah, Q2 harusnya ada aliran Q2. Bukan Q2 ini, Q3 dari kolam C, sorry ini hafalan dulu, yang sebelumnya kan Q2 itu dari kolam B, ini Q3. Q3 harusnya ada aliran sebagai gambar di bawah. Nah, gambar di bawah mana? Gambar di bawah ini. Nah, diturunkan. Jadi turun, kalau turun ini ada, ini HF-nya membesar tadi, bukan hanya 0,8 tapi besar lagi karena di bawah dari 164. Nah, besarnya berapa? Dicoba. Nah, ini misalnya dicobanya ini hanya penjelasan hitungan sebelumnya tadi. Ini baterainya habis, nanti orang saya betulkan. Nah, ini misalnya kalau tadi kan HF4-nya itu 164,4 dikurangi 140, 14 kan, 14 meter. Sekarang dicoba, misalnya HF4-nya 10 meter. Kan nyoba gampang, nyobanya misalkan saja 10 meter. Nah, HF4 itu apa? HF4 tadi 14, berapa tadi? Q4 kuadrat. Nah, terus dimasukkan Q-nya jadi berapa? Tadi itu yang ini. Ini loh HF4 14,69585. Ini samakan 10. Jadi Q4 kuadrat sama dengan 10 dibagi 14. Ini itu Q4 kuadrat. Q4-nya sama dengan pangkat setengah, itu pangkat setengah. Ini tadi pangkat setengah, lah ketemu 0,8249 meter kubik per detik. HF3 yang ke atas itu tadi kalau 10, kalau tadi 14 itu pas 0, kalau 10 berarti masih ada 4. Jadi HF3-nya sama dengan 4. 4 itu sama dengan berapa? Sama dengan tadi. Nah, ini HF3 sama dengan 11,75668 Q3 kuadrat. Ini sama dengan 4,4. Jadi Q3 kuadrat sama dengan 4,4 dibagi 11. Jadi Q3 sama dengan akar atau 4,4 dibagi 11,75668 pangkat setengah. Kalau dihitung sama dengan ini 0,6117. Jadi Q4 ini, Q3 ini sudah ketemu, yang belum ketemu Q1. Kalau tadi ini 0,8, itu kalau sama tinggi, setelah ini turun kan tambah 4,4. 4,4 ditambah 0,8 berarti 5,2. Jadi HF satunya sama dengan 5,2. Jadi Q1-nya sama dengan berapa tadi? 74 atau berapa tadi? 74 Q1 kuadrat. Nah, Q1-nya sama dengan pangkat setengahnya
tadi 5,2 dibagi ini 74,00615 Q1 sama 38. Nah, yang Q1 sama dengan 5,2 dibagi 74,00615 Q1 pangkat setengah, berarti Q2-nya sama dengan 5,2 dibagi 38,475 pangkat setengah. Kalau dihitung ini. Kalau dihitung sama dengan ini 0,36 karena bedanya 74 sama 38. Yang Q1 itu 74, HF1 74,00615 Q1 kuadrat itu sama dengan 5,2, berarti Q1 sama dengan 5,2 dibagi 74 pangkat setengah. Lah yang Q2 sama dengan 5,2 dibagi 34, berapa tadi? Pangkat setengah. Kalau dihitung ketemu ini 0,36. Nah sekarang ini harusnya delta Q, tapi tadinya di hitungan sebelumnya ini delta Q, tapi di copy berubah jadi dq. Ini delta Q maksudnya. Delta Q sama dengan Q masuk dikurangi Q keluar. Ini harusnya mendekati 0 atau sama dengan 0. Nah sekarang kita coba Q1 ditambah Q2 ditambah Q3. Gambarnya kan sudah seperti ini. Jadi debit masuknya mana? Q1, Q2, dan Q3. Debit keluarnya mana? Q4. Jadi Q1 ditambah Q2 ditambah Q4, tambah Q4. Q1 ditambah Q2 ditambah Q3 dikurangi Q4 sama dengan 0 harusnya. Nah ini ternyata hitungannya mana? 0,419. Berarti plus. Kalau plus berarti kebesar yang atas besar, harusnya kan 0. Harusnya kan mendekati 0 atau 0. Kalau masih plus berarti besar yang atas. Kalau besar yang atas harusnya yang atas dikecilkan, harusnya dikurangi yang atas. Supaya mengecil berarti tinggi tekanannya dinaikkan. Nah, tinggi tekanan dinaikkan. Kalau dinaikkan berarti HF yang atas berkurang, mengecil. Kalau mengecil berarti debitnya mengecil. Sedangkan debit yang bawah membesar. Nah, sekarang dicoba. Nah, trial 1 ini 0,-0,7413 meter kubik per detik. Trial 2 0,4195 meter kubik per detik. Kemudian ini interpolasi linear kayak sebelumnya. Interpolasi linear sebelumnya, masih ingat interpolasi linear? Siapa yang ingat? Siapa yang tidak ingat? Interpolasi linear? Nah, interpolasi linear itu yang kemarin ini loh, yang ini nolnya, terus ini 0,4, terus yang ini 0,7 berapa? 0,7413 195. Nah ini berapa? Ini berapa? Yang ini 14,4. Yang ini 10. 10. Digabungkan. Nah, ini plus, daerah sana plus, daerah sana minus. Nah, ini yang dicari. Meternya di mana?
tarik. Ini X. Ini 14,4 dikurangi 10. X ini 4,4. Nah, sekarang panjangnya ini adalah 10 ditambah X. 10 ditambah X itu sama dengan sekarang ini dibagi ini sama dengan ini dibagi sana. Jadi X dibagi 4,4 sama dengan 0,4195 dibagi ini tambah ini 0,4195 ditambah 0,7413. Jadi X itu X ini sama dengan 10 ditambah 0,4195 kali 4,4 per 0,4195 ditambah 0,7413. Nah, kalau di tag itu ya kan? Kalau di tag itu di tag buku itu di tag buku itu 10 ditambah 0,4195 dikalikan atau ini dibagi 0,7413 ditambah 0,4195 dikalikan 14,4 dikurangi 10. Kan sama saja. Ini 4,4. Kalau yang saya ini kan 4,4 kali 0,4195 per ini itu sama saja. Itu 0,4195 dibagi 0,4195 ditambah 0,7413 dikalikan di sana 14,4 dikurangi 10 sama dengan 11,59. Nah, itu HF4, jadi perusahaan HF4 dinaikkan. Nah, HF4. Nah, HF3-nya ketemu 14,4 dikurangi 11,59, 3,69. HF1 HF2 sama dengan 15,2 dikurangi 11,59 sama dengan 3,1. Pasang lagi Q1, Q2, Q3. Nah, Q4. Terus hitung. Oh, masih lebih besar berarti. Lebih besar 0 berarti masih besar yang atas. Kalau besar yang atas berarti harus dikecilkan yang atas, berarti tinggi tekanan titik C-nya dinaikkan lagi, naik. Jadi bukan 11,59. Nah, dihitung lagi dengan cara seperti tadi. 11,59 ditambah ini. Nah,
Marinya bukan 14,4 bukan 10, tapi 14,4 bukan 11,59. Hasil hitungannya menjadi 12,185 meter. Terus dari situ HR4, HR3-nya berapa? HR1, HR2 sama dengan berapa? Nah, seperti itu. Terus dipasang lagi HR1 74,00615 Q1 kuadrat sama dengan 3,014 14506. Jadi Q1 sama dengan itu dibagi 74 berapa tadi? Pangkat setengah. Harus hitung 0,2. HR1, HR2 ini harusnya setelah HR1 itu HR2. HR2. HR2 sama dengan masukkan Q2. HR3 menghasilkan Q3, HR4 menghasilkan Q4. Nah, setelah dihitung delta Q-nya, debit masuk dikurang debit keluar sama dengan 0,005148 meter kubik per detik, sama dengan kira-kira 5 liter per detik. Dibanding dengan itu 200 liter, 400 liter, 900 liter itu 5 liter per detik itu kecil persennya. Jadi dianggap benar. Kalau masih nggak kuat dihitung lagi makan waktu. Tapi sudah ngerti cara mengecilkan delta Q. Nah, terus tinggi tekanan di titik C berapa? Tinggi tekanan itu PC per gamma B. Kalau tekanan di titik C kilogram per sentimeter persegi atau ton per meter meter persegi. Jadi tekanan dan tinggi tekanan beda. Kalau tinggi tekanan itu satuannya meter panjang. Kalau tekanan satuannya kilogram per sentimeter persegi. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Mau bertanya apa ditanyai? Lalu ada yang mau bertanya, yang online? Lalu ada yang mau bertanya? Pak, maaf Pak, dari tadi slide-nya tetap di slide 2 Pak. Dari tadi slide-nya nggak berpindah? Ya Pak, tetap di slide kedua Pak. Sekarang berpindah belum? Belum Pak. Belum. Oh, Belum. sekarang pindah belum? Sekarang pindah belum? Belum Pak, masih di slide 2 Pak. Nah, sini udah pindah ya. Ini kesulitannya. Nah ya sini sudah pindah ini. Ya. Ada Pak. Ini Pak, ini slide-nya tetap di slide 2. Ya. Ya, sekarang ini karena dua tempat itu ya seperti ini. Ini sering terjadi, yang kemarin juga demikian. Nah, ini slide-nya sini pindah-pindah ini. Nah, ini Pak, udah pindah. Hah? Sekarang udah pindah belum? Sudah Pak. Sudah pindah. Udah di slide 6 Pak. Sekarang slide 6 ya. Lah, ya kalau nggak pindah terus ngikutinya gimana? Tadi aku juga susah juga mau diulangi kan, tidak bisa diulangi. Nah, itu tadi caranya interpolasi. Jadi menggunakan pendekatan interpolasi linier, walaupun tidak tepat, tapi lama-lama bisa menjadi delta Q-nya mengecil. Jadi ini prinsipnya adalah hukum kontinuitas sama tinggi tekanan. Nah, kita berbicara tinggi tekanan seperti ini.
seperti ini, tinggi tekanannya kan diturunkan, tinggi tekanan titik C yang tadinya 164 dikurangi 142, itu 22,4, 164 dikurangi 142, 22,4. Ini diturunkan. Nah, diturunkan berapa? Diturunkan 4,4 pertamanya. Ini diturunkan HF4-nya menjadi dari 14,4 diturunkan menjadi 10. Ya, ini hitungannya seperti tadi yang diceritakan tadi. Nanti bisa dilihat videonya. Kalau videonya di sini mengikuti, videonya juga nggak gerak ya. Nah, kalau saya tidak berdiri di papan tulis ya sama. Ini kemudian diinterpolasi. Interpolasi seperti kemarin. Nih. Seperti kemarin adalah ini segitiga. Segitiga sama segi 4. Interpolasi perbandingan segitiga seperti kuliah kemarin. Nah, ini dihitung delta Q-nya, setelah dihitung ulang delta Q-nya berkurang. Jadi 0,19934 meter kubik per detik. Kemudian diinterpolasi lagi karena masih belum 0. Interpolasi lagi. Nah, dihitung debitnya ini, kemudian dicari delta Q-nya dihitung, ternyata tinggal 5 liter, 0,005148 meter kubik per detik atau 5 liter per detik. Jadi ini sudah dianggap kecil. Kalau merasa belum kecil diinterpolasi lagi, nanti akan menjadi semakin kecil, mungkin 3 angka di belakang koma, ini 2 angka. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya perhitungan kolam kegiatan dulu. Langkah-langkahnya gimana? Langkah-langkahnya gimana? Jadi kalau semuanya kolam kegiatan dulu itu di ini apa ya, langkah pertamanya itu, jadi nyambung terus soal itu. Banyak coba merangkum dengan mendorong kawannya, ditanya terus bersenang-senang juga ditanya, jangan merangkum cerita kolam kegiatan dulu. Langkah hitungannya gimana? Nah, sudah bisa kolam kegiatan dulu. Merangkum cerita kolam kegiatan dulu. Oh, dari slide-nya, oke. Saya tunjukkan slide-nya. Nah, slide-nya ini pertama. Kita kolam kegiatan dulu, ini terus gimana langkah-langkahnya tanpa begitu ini. Langkah hitungnya ini pertama bisa sama ini 2 tambah 3 sama 3 terus dicari keluar sama masuknya. Ya, ya, kita langkah-langkahnya gimana?
larinya gimana? Bukan berarti juga kamu itu tadi gimana? Berarti itu cuma satu aja. Satu aja. Makanya bagaimana? Kalau kanalnya seperti itu, ada pipa berkumpul di titik C, kata kedua dari kolam A ke titik C, berarti itu paralel, namanya paralel. Kemudian dari titik B, kolam B menuju titik C, K3, kolamnya dari titik C menuju titik D, yang mempunyai tekanan, tinggi tekanan 27 meter. Nah, langkah berikutnya, karena kamu tidak mencoba menghitung, yang mencoba berlatih yang kemarin, jadi berlatih itu pembelajaran, berlatih itu belajar. Kalau mendengarkan, enak mendengarkan nggak sama ngomong, tapi kalau ngomong beda, makanya tugasnya itu ngomong, bukan menulis saja, bukan mendengarkan. Kalau tugas mendengarkan enak, saya sudah mau mendengarkan. Ngomong harus ngomong. Jadi langkah pertama apa? Kan sudah yang pertama kan sudah. Langkah pertama memisahkan kolam yang tengah sama dengan tinggi tekanan titik hubung, titik cagar. Maksudnya apa? Itu ada maksudnya apa? Tadi sudah diomongkan. Maksudnya apa? Iya. Maksudnya apa? Misalkan tinggi tekanan titik cagar sama dengan kolam yang elevasi kolam yang tengah. Maksudnya apa? Penjelasannya begitu. Maksudnya apa bersama? Maksudnya apa? Daya bisa dihitung. Kalau bisa dihitung, kok sudah seperti itu. Maksudnya apa? Bersama. Ini mana? Iya, kalau sama kolam B sama dengan kolam titik tekanan titik C sama dengan kolam B, hasilnya apa? Oh, hasilnya apa? Yang nol apanya? Oh, tingginya nol. Yang nol apanya? Tinggi tekanannya kan ada. Yang nol apanya? Mana yang nol? Debitnya nol. Ya, salah nggak apa-apa. Debitnya nol. Jadi kalau sama tinggi itu tidak ada aliran. Sama tinggi tidak ada aliran. Kalau cewek sama cewek tidak ada aliran. Kalau cewek sama cowok baru ada aliran. Aliran ketertarikan yang cowok tertarik sama cewek, yang cowok tertarik sama cowok. Tapi kalau cewek sama cewek enggak. Kalau ada ketertarikan itu kelainan. Enggak boleh kelainan. Jadi bisa mengalir itu kalau ada perbedaan. Laki-laki perempuan, kalau laki-laki sama laki ya, boleh ada ketertarikan. Kalau ketertarikan tidak salah. Jadi ada aliran. Kalau sama berarti nggak ada aliran. Kalau nggak ada aliran berarti debitnya nol. Nah kalau debitnya nol berarti kan debitnya tinggal dari A menuju C, dari C menuju D, berarti Q1 ditambah Q2 dikurangi 4 sama dengan 0. Nah itu benar atau tidak? Kalau tidak berarti pemisahan salah. Terus apa? Perubahannya gimana? Dan ditambah apanya? Akhirnya diapakan? Dirubah kemana? HF dirubah kemana? Udah anak kelas 1 Ya, yang dihitung memang semua itu. HF-nya itu mana toh? HF-nya mana? Nah, HF-nya kayak gitu. HF-nya mana itu? HF-nya mana?
titik C kok ditambah gimana? Titik C kok dikurangi? Titik C kok dikurangi gimana? Titik kok dikurangi? Tinggi tekanan di titik C dikurangi. Kalau dikurangi berarti tekanannya turun atau naik? Kalau dikurangi tekanannya turun atau naik? Turun. Nah, itu turun ada ya naik. Turun. Turun berarti HF-nya bagaimana? HF1 bagaimana? Kalau turun HF1-nya bagaimana? Bertambah besar. HF4-nya terus HF3-nya dari 0 menjadi ada. 3 itu yang dari kolam B itu. Nah, setelah itu dihitung lagi. Nah, pertambahannya berapa? Dihitung lagi. Dihitung lagi, kemudian terus dicari keseimbangannya. Delta P harus sama dengan 0. Delta P adalah P1 kurang P2 tambah P2 kurang P3. Salah. Gimana? Kalau keseimbangan gimana? Delta P sama dengan gimana? Keseimbangannya gimana? Delta P sama dengan karena mau gambarin itu ya. Sama dengan C. C gimana sih? Lo gambarnya kayak gitu. Jadi 4 sama dengan 0. Jadi itu dihitung. Kalau tidak 0 berarti positif atau negatif. Kalau positif berarti besar ya. Besar yang mana? Besar yang atas berarti harus dinaikkan, dikurangi, tinggi tekanannya dinaikkan. Kalau tinggi dinaikkan berarti HF-nya dikurangi, HF yang atas dikurangi, HF1, HF2 dikurangi. Ya kan? Kan positif itu disebabkan karena HF-nya besar. Jumlah yang dari atas dikurangi yang bawah masih positif berarti besar yang atas. Berarti untuk mendekati 0 dinaikkan lagi. Dinaikkan berarti HF-nya mengecil. HF yang bawah, HF4-nya membesar. Dihitung lagi. Terus di delta P lagi dihitung lagi. Nah, itu dihafalkan. Ngapalkannya caranya ditulis. Jangan di dalam hati. Ngapalkannya ditulis, dikerjakan soal tugas, dikerjakan ini di belakang ada soal tugasnya, dikerjakan, bukan baca dalam hati, baca dalam hati ya ngantuk, ditulis, kalau ngantuk tidur, bangun, kerjakan lagi, jangan ngomong ada tugas harus struktur, itu nanti kamu nggak lulus yang ini. Karena struktur belum tentu lulus, ini juga nggak lulus, nggak ngerti sama sekali. Ini tuh bukan mengumpulkan pekerjaan, bukan, tapi kamu ngomong dengan siapa paksa kamu ngomong, kamu itu berpikir. Kalau kamu nggak bisa dipaksa, ya kamu nanti dia juga nggak bisa. Karena masih mumpung ada kesempatan, kamu bekerja. Itu adalah itu bisa kokoh itu latihan, bukan tidur terus juga itu enggak. Latihan olahraga, vitamin, olah badannya. Jadi kalau hanya makan sama tidur ya tambah besar badannya. Nah, sekarang jam berapa nih? Halo. Halo yang online. Halo yang online.
Halo. Halo, Pak. Ya. Iya, Pak. Ini kamu tadi kan dengar saya ngomongnya keras, masa nggak dengar? Kamu saya ngomong tadi dengar nggak? Halo. Saya ngomong dengan kawan yang ada di sini, dengar kan? Dengar ora? Halo. Kamu tadi dengar nggak saya ngomong di sini? Halo. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Dengar ya. Jadi ini nanti di bawah ada tugasnya dikerjakan. Ini sekarang kita masuk ke jaringan pipa. Layarnya kelihatan apa? Masih slide 2 atau slide 6? Sekarang slide 8. Sudah 8, Pak. Sudah 8 ya. Slide Nah, ini 8, Pak. ya. Ini tak tunjukin tugasnya. Tak tunjukin tugasnya dulu. Ya. Ini tugasnya. Kolam 3 tandu. Nah. Kolam 3 tandu 165. Apa ini? Delvian request remote control. Nah, 165 dengan panjang L1 1200, L2 900, D2 D1, F2 F1 seperti itu. Kolam B 162,5, L3-nya 1200. Terus titik C 140 meter elevasinya. Terus titik D elevasinya 120. Tinggi tekanan di titik D 25 meter. Lah ini hitung debit masing-masing pipa. Tekanan manometer di titik C berapa? Kan ada contohnya. Contohnya sudah ada, tinggal meniru. Nanti saya kirim ke Elinas. Nah, saya kirim ke Elinas. Hitungannya kayak tadi ngitungnya. Ini contohnya. Ini gampang hitungnya. Ini persoalan gampang. Nah, tapi gampang kalau kamu tidak mencoba, tidak berlatih ya nggak bisa. Jangan menyepelekan gampang-gampang. Kamu kerjakan 3 jam, 4 jam juga nggak selesai kalau belum paham. Nah, sekarang kita kembali ke jaringan pipa. Nah, itu jaringan pipa. Ini jaringan pipa. Jaringan pipa itu biasa yang berhubungan dengan pekerjaan sipil adalah jaringan air minum PDAM. Jaringan air minum PDAM itu pipanya cukup banyak. Kalau satu kota itu cukup banyak, kota kabupaten, kecamatan saja cukup banyak. Satu kecamatan saja cukup banyak. Itu ada hitungannya, bisa dihitung. Jadi bisa dapat air itu harus memenuhi syarat tekanan. Untuk bisa mendapatkan air itu tekanan di pinggir jalan di rumah tangga itu harus minimal sekitar 7 meter. Kalau gedung bertingkat ya lebih. Tekanan pipa di pinggir jalan. Kalau 4 meter itu sulit ngalirnya, apalagi 1 meter. Hanya 1 meter, 2 meter itu sulit, nggak bisa mengalir. Itu bisa mengalir kalau ditambah dengan pompa, ditarik dengan pompa bisa mengalir. Nah, karena tinggi tekanannya kurang. Jadi di pinggir jalan itu yang sedang itu ya 10-an lah. 10 kalau bertingkat masih bisa, kalau tingkatnya hanya tingkat sampai 5 meter itu masih bisa, 10 meter, 5 meter masih bisa. Tapi kalau tingkatnya sampai 12 meter ya nggak bisa, sama tinggi nggak bisa narik. Nah, ini contohnya misalnya jaringan pipa. Tapi ini pipanya juga tidak banyak.
Pipanya hanya relatif sedikit. Nah, jaringan pipa itu ini nanti yang akan digunakan apa? Persamaannya adalah persamaan kehilangan energi. Persamaan kehilangan energi itu HF. HF sama dengan 8 FL per V kuadrat GD pangkat 5 Q kuadrat. Nah, itu dasar persamaan yang digunakan. Kemudian aliran masuk ke dalam tiap-tiap titik simpul, titik cabang itu sama dengan 0. Aliran masuk sama dengan aliran keluar. Itu hukum kontinuitas, harus dipenuhi. Sigma Qi sama dengan 0. Kemudian jumlah aljabar kehilangan tenaga dalam satu jaring tertutup juga harus sama dengan 0. Sigma HF sama dengan 0. Sigma HF itu mana? Nah ini, jaringan tertutup mana? A, B, C, H, I. A ini jaringan tertutup, satu jaringan tertutup. Jadi ini satu jaringan tertutup, ini satu jaringan tertutup lagi, ini satu jaringan tertutup lagi, ini jaringan tertutup. Jadi ada 4 jaringan tertutup. Nah ini sigma HF-nya harus sama dengan 0. Nah titik simpul ini sigma Qi-nya juga harus sama dengan 0. Delta Q-nya sama dengan 0. Itu yang persamaan yang harus dipenuhi. Nah, terus ya kita akan menggunakan cara Hardy cross. Jadi cara cross itu bukan hanya di mekanika saja, bukan di analisa struktur, tapi di air juga menggunakan metode yang sama, Hardy cross. Metode cross itu ada di air maupun di analisis struktur. Nah, prosedur hitungannya ini, prosedur hitungan. Pilih pembagian debit melalui tiap-tiap pipa Q0 hingga terpenuhi syarat kontinuitas. Debit masuk sama dengan debit keluar. Hitung kehilangan tinggi tenaga HF. Nah, jaringan dibagi jaringan dibagi menjadi sejumlah jaringan tertutup sedemikian sehingga tiap-tiap pipa termasuk dalam paling sedikit satu jaringan. Hitung jumlah kerugian tinggi tenaga sekeliling tiap-tiap jaringan, yaitu sigma HF. Jika pengaliran seimbang maka sigma HF-nya sama dengan 0 dalam satu jaringan. Nah, hitunglah nilai 2 sigma 2 kaki 0, 2 kaki. Sigma itu harga mutlak, ini maksudnya harga mutlak karena bisa positif bisa negatif. Pada tiap jaring diadakan koreksi delta Q. Nah, koreksi delta Q-nya ini. Nah, delta Q sama dengan sigma kaki kuadrat dibagi sigma harga mutlak 2 kaki 0. Dengan debit yang telah dikoreksi sebesar Q sama dengan Q0 ditambah delta Q. Prosedur diulang 1 sampai 6 hingga diperoleh delta Q0. Ini bukan A tapi delta Q0. Dengan Q adalah debit sebenarnya, Q0 adalah debit yang dimisalkan, delta Q adalah koreksi. Nah, ini persamaan menghasilkan delta Q. HF ini. Nah, ini bisa dibaca. Jamnya jam berapa sekarang? 14.30, sebentar lagi ya. Sekarang contoh soalnya. Nah, contoh soal seperti ini. Nanti dibaca teorinya di depannya. Nah, besok saya ulangi lagi bacaan teorinya, penjelasan teorinya. Ini contoh soalnya.
Nah, jaring-jaring tertutup, dua buah jaringan tertutup seperti ini, A, B, C, D. Nah, jaringan pertama mana ini? Jaringan pertama A, B, C. Nah, kemudian debit masuk, debit keluar. Nah, ini mudah. Debit masuk 100, masuk titik A 100, yang keluar dari titik A juga harus 100. Misalnya ini 70, yang ini 30. Dimisalkan saja. Jadi, tapi jumlahnya harus 100. 70, 30. Nah, terus yang sini 70 kan? Berarti yang masuk titik B 70. Yang masuk titik B 70. Yang keluar dari titik B 20 sudah diketahui. Kemudian sisanya ini 70 keluar 20 berarti masih 50. Jadi 50 itu harus dibagi BD dan BC. Misalnya 50. Misalnya ini 20 yang 20 atau 15, BD 15 berarti BC-nya berapa? 35. 15 dan 35 kan 50. Jadi 70 masuk, 20 keluar, keluar lagi di sini 15 dan 35. Tapi harus ingat, ini 35. 35, 30, sini tadi masih ingat harusnya 30. 35, 30 berarti 65. 65 keluar di sini 30. Berarti yang ke atas 35. Nah, contohnya bagian itu ini. Nah, 100, 70, 30, 20, 15, 35, 35, 30, 65, 30, 35. Terus 35, 15, 50. Jadi pas. Jadi membuat soal itu harus nanti kalau dibagi pas. Nah, Anda bisa membuat soal sendiri, tapi kalau belum bisa membuat soal, nanti kalau dibagi itu tidak nol berarti rung iso nggawe soal. Kalau bisa membuat soal, nanti kalau dibagi, ini mau diisi berapa tadi itu mau diisi berapa saja, itu yang harus nol. Jadi misalnya ini bukan 70, 65, ini 35. Nah, 65 kurang 20, berarti 45 berarti 15. 15 ini 30. 30 sini 35, 65 lagi kan? 65 30. Ini 30, ini 35. 30, 35, 65. 65 keluar 60, berarti ke atas 35. 35, 15, 50 lagi. Jadi ini kalau buat soal harus bisa pas. Nah, bisa pasnya dari mana ini? 100, 20, masih 80. 80 dikurangi 50, 30, pas kan? Nah, jadi harus demikian. Nah, kayak gini, terus nanti ditabelkan. Seperti inilah tabel ini, itu ada ceritanya dengan rumus yang dibuktikan tadi. Nah, mungkin sampai ini dulu. Ada pertanyaan? Kelas Rabu itu masuknya jam 9.15. 9.15. Ada kuliah lain, Bang? Oh ya, berarti nggak bisa masuk kan? Artinya masuk masih ada tempatnya. Itu yang Sabtu itu banyak yang keset itu, hanya 3 orang. Nah, mau online juga boleh, tapi online itu nggak bisa mendengarkan, nggak bisa ketemu langsung. Kalau online kan nggak bisa saya datangi satu-satu, ini tadi tak tunggu nih,
ngomongnya gimana, nggak ngomong-ngomong. Nah, itu kalau nggak datang kan nggak bisa saya kayak gitu. Artinya beda interaksinya. Kalau bisa langsung itu bisa saya press, saya tekan supaya ngomong. Kalau online kan nggak bisa, ditanyain diem, sudah selesai. Kalau sini kan nggak bisa diem tungguin terus. Nah, sampai ngomong. Nah, beda. Nah, itu paling tidak ini tadi kan ngerti langkah menghitung kolam 3 tandu. Itu yang 4 pipa sama 3 pipa sama saja. Kalau 4 pipa itu ada yang paralel, kalau 3 pipa nggak ada yang paralel. Hitungnya langkahnya sama. Samakan dengan kolam yang tengah, 0. Kalau dikurangkan hukum kontinuusnya berlakukan, delta Q sama dengan Q masuk, Q keluar dari titik cabang. Kalau minus berarti besar yang bawah, kalau plus besar yang atas. Kalau plus berarti harus dinaikkan. Berarti alirannya kalau kolam 3 tandu, kolam semua 3 tandu, dari A ke titik T, dari titik T menuju B dan C. Nah, karena yang atas plus untuk mengecilkan berarti harus dinaikkan tinggi tekanannya titik T. Nah, kalau plus, nah, kalau minus berarti besar yang bawah. Berarti bawah harus diturunkan. Tinggi tekanan titik T-nya harus diturunkan. Turun berarti HF-nya mengecil, HF3-nya. HF2 ada, HF1 ada, berarti yang atas membesar. Harapannya mendekati 0. Kalau masih minus, turunkan lagi. Nah, minus lagi, turunkan lagi. Kalau sudah plus, naikkan. Nanti mendekati 0 di situ. Itu caranya. Lah itu harus kamu coba. Kalau nggak dicoba, kamu nggak bisa. Kalau hanya dengarkan, enak dengarkan itu. Yang ngomong yang susah. Nah, kalau ngomong itu harus mikir, karena ngomong itu harus cocok. Kalau nggak cocok, makanya harus di-stabilizer dulu. Ini ada yang salah. Istirahat atau gimana. Nah, harus cocok antara omongan dan tulisan. Lah itu dilatih, kalau nggak dilatih nggak bisa. Anda nggak bisa hanya mendengarkan saja, nggak bisa. Anda harus ngomong. Makanya tugas itu saya suruh buat video sekarang. Video itu orang dipaksa ngomong sendiri, bukan mendengarkan, bukan hanya cerita di tulisan saja. Ya dipaksa orang harus bisa cerita. Oke, saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Ini yang online gimana? Sudah pada bubar? Halo, yang online. Halo, Pak. Halo, Pak. Ada tugas ya. Besok kalau yang mau ketemu dengan saya, mau tanya itu, kalau tanya lewat kan agak susah. Kalau mau ketemu dengan saya, kuliah jam 9. Kalau nggak ada kuliah lain. Jam 9 itu saya kuliah Hidrolika 1 ini. Kalau bisa melanjutkan, jadi ini kita anggap sampai, nanti bisa dengarkan. Terus besok dilanjutkan yang jaringan. Jadi jaringan itu masuk 2 kali selesai, lainnya buat tugas konsultasi dengan tugas, membuat video. Itu supaya kamu bisa mengerjakan. Kalau hanya nulis, saya sanksi kamu belum bisa. Kalau kamu bisa ngomong, kolam hubungan seri paralel, ngomong lewat tugas itu. Nah, nanti soal ujiannya mirip dengan tugas. Jadi kalau bisa tugasnya bisa lancar, bisa luar, tidak usah melihat buku bisa, atau melihat buku dengan cerita, lancar, ujiannya mudah-mudahan bisa. Nah, itu. Saya kira itu saja. Ini tadi direkam terus nyimpennya lewat mana ya, otomatis atau enggak ini? Recording. Stop.